Ya, pemirsa, dalam berita acara pemeriksaan Putri Chandrawati dan eksepsi Verdi Sambo yang dibacakan kuasa hukumnya disebutkan bahwa Brigadir J mengancam Putri Chandrawati. Brigadir J mengancam membunuh Putri bersama anak-anaknya bila Putri mengadu pada Verdi Sambo atas pelecehan seksual yang telah Brigadir J lakukan. Tiba terdengar seorang yang hendak naik ke lantai 2 rumah Magelang, Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan memakaikan pakaian saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya dilepas secara paksa oleh Nofriansah Yosua Huta Barat sambil berkata, "Tolong bu, tolong bu." Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat menutup pintu kayu berwarna putih dan memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri agar dapat menghalangi orang yang akan naik ke lantai 2 rumah Magelang. Namun saksi Putri Chandrawati menolaknya dengan cara berusaha menahan badannya. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam, "Awas kalau kamu bilang sama Verdi Sambo, saya tembak kamu, Verdi Sambo, dan anak-anak kamu." Dan pemirsa, kini kita ikuti perkembangan terkini situasi di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sana pemirsa sudah ada rekan kami, rekan Esra Ambarita, langsung dari depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, selamat pagi rekan Esra Ambarita. Bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di sana jelang kedatangan Baradae pagi hari ini? Ya, selamat pagi pemirsa. Hingga saat ini memang atau hari ini nanti akan dilakukan sidang perdana terhadap terdakwa Baradae. Dan untuk situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Ampera, ini untuk situasi lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada pergerakan yang signifikan atau volume yang semakin meningkat. Ini sama dengan hari sebelumnya. Namun jika pengamanannya kami lihat tadi bahwa sejumlah polisi ini sudah berada di berbagai titik untuk mengamankan nanti jalannya sidang perdana dari Baradae ini. Jika berkaca dari sidang sebelumnya, yakni sidang perdana dari Verdi Sambo, dari pihak kepolisian mengungkapkan bahwa jika nantinya memang banyak masyarakat yang datang kemudian menimbulkan volume kendaraan yang cukup tinggi, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Namun ini tetap situasional atau menyesuaikan dengan bagaimana volume kendaraan dan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan sidang ini. Namun pemirsa, jika berkaca juga pada sidang Sambo kemarin, dalam rekayasa lalu lintas tidak dilakukan karena ini masih dalam bisa dikontrol pengawasannya oleh polisi maupun pengamanan yang dilakukan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Terjadinya kepadatan di sana dan tampak di belakang Anda sedikit tersendat di sana. Lalu apa yang akan dialihkan, akan diarahkan kemana kendaraan ini untuk tidak menghambat jalannya persidangan perdana Baradae pada pagi hari ini? Ya, memang jika melihat ke belakang saya ini terjadi kepadatan, ini memang aktivitas masyarakat yang sempat juga tadi kami tanyakan kepada beberapa warga yang memang hendak kerja, namun untuk masuk ataupun yang hendak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini masih dalam penjagaan ketat atau yang masih hendak menyaksikan nanti dari sidang perdana terdakwa Baradae. Untuk diketahui bahwa sidang ini memang kapasitasnya sangat sedikit sekali, yakni sekitar 40 sampai 50, mengingat memang ruangannya yang sangat kecil, sehingga memang masyarakat yang hendak datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini bisa langsung menyaksikannya dengan layar yang sudah disediakan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun tadi saat kami datang tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, dari gerbang maupun pengamanan dilakukan. Artinya ini dari petugas menanyai hendak tujuannya apa dan jika ingin menyaksikan sidang Baradae ini dapat menunggu di ruang tunggu atau di sisi luar di dekat tempat saya mengabarkan. Pram. Iya, Esra, rekan Esra, ini kalau di samping Anda tampak ada sebuah karangan bunga. Mungkin Anda bisa menjelaskan kepada kami, ini apakah berasal dari para simpatisan yang mendukung Brigadir Yosua atau mendukung Baradae? Iya, memang di sisi sebelah kanan saya ini ada dari karangan bunga. Jika kita baca ini memang dari rakyat-rakyat yang cinta keadilan dan penegakan hukum. Saya akan bacakan untuk pemirsa bahwa ini tulisannya, "Hakim dan jaksa, saking cintanya kami akan penegakan hukum, kita kirim bunga nih. Tandanya kita monitor sidang kasus Brigadir J." Ini menjadi gambaran dari masyarakat bahwa ingin agar penegakan hukum atau keadilan terhadap kasus pembunuhan Brigadir atau almarhum Joshua Huta Barat ini ditegakkan seadil-adilnya dengan
kita saksikan memang sejak awal atau sejak 3 bulan sudah lama kasus ini, dan pemirsa maupun publik ingin agar kasus ini tuntas dengan salah satunya sidang ini dilakukan secara transparansi dan masyarakat bisa menyaksikan baik secara online maupun datang langsung memberikan dukungan kepada para terdakwa. Dalam hal ini juga banyak dukungan kepada Baradae. Pram. Jika kemarin di sidang perdana kemarin, ini berdatangan para simpatisan yang mendukung almarhum Brigadir Yosua. Apakah pada pagi hari ini juga kedatangan simpatisan Baradae di sana? Ya, Pram, hingga pagi hari ini untuk simpatisan maupun pendukung dari Baradae kami belum melihat tanda-tanda kedatangan. Namun kami akan terus mengupdate informasi jika nanti memang ada simpatisan maupun para pendukung dari Baradae. Untuk diketahui juga pemirsa bahwa sebelumnya memang dalam sidang perdana Verdi Sambo ini banyak simpatisan maupun pemuda Batak yang langsung datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk menyampaikan agar keobjektivitasan dalam penegakan hukum khususnya dalam pembacaan dakwaan ini dilakukan secara transparansi, di mana memang ini kami juga sempat menyaksikan sidang perdananya dari Ormas Batak ini memberikan dukungan kepada penegak hukum agar seadil-adilnya dalam menyelesaikan persoalan dari almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Pram. Oke, ini mengingat Barada Richard Eliezer ini sebagai justice kolaborator rekan Esra. Lalu apakah ada pengamanan khusus yang berbeda dengan sidang perdana kemarin dilakukan pada pagi hari ini? Ya, Pram, saya kurang mendengar suara Anda dengan jelas. Namun dipastikan bahwa untuk sidang Baradae ini nanti akan berlangsung pukul 10 pagi. Dan kami saat ini masih menunggu atau detik-detik dalam tepatnya di tempat saya mengabarkan ini kami menunggu pantauan seperti apa nanti Baradae langsung datang untuk mengikuti jadwal sidang. Yang rencananya ini memang sekali lagi digelar sangat terbatas dengan kapasitas 40 sampai 50 menit. Dan saat ini kami tengah memantau pergerakan atau kedatangan dari Baradae. Tepat di depan saya ini sudah ada patroli atau mobil yang melakukan pengawasan untuk kedatangan dari Baradae. Pemirsa bisa lihat untuk detik-detik kedatangan dari Baradae sendiri, ini langsung menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini pun dari pihak petugas tengah melakukan penjagaan di depan gerbang. Beginilah situasi dari detik-detik kedatangan dari Baradae. Sudah ada mobil propos langsung yang melintas. Ini langsung menuju ke arah gerbang yang paling ujung. Pengawasan pun sudah dilakukan. Namun untuk di tepatnya Baradae ini belum terlihat pemirsa untuk di mana posisinya. Kita akan sama-sama menyaksikan nanti kedatangan dari Baradae sendiri. Namun saat ini tepat di belakang saya ini sudah memasuki gerbang untuk langsung dibawa ke ruang sidang. Pram. Oke, rekan Estra, jika ada warga atau masyarakat yang ingin menyaksikan langsung datang ke PN Jaksel ini, apakah ada syarat khusus di sana? Iya, Pram dan juga pemirsa, jika masyarakat hendak langsung atau menyaksikan dari sidang perdana dari terdakwa Baradae ini bisa langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya memang ini petugasnya ataupun pengawasan sangat ketat dilakukan karena sekali lagi ini ditanyai dari organisasi mana atau elemen mana. Jika memang memang ada tujuannya, maka akan diarahkan untuk menunggu tepat di sisi luar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sekali lagi ini tidak diperkenankan untuk masuk ke ruangan, melainkan hanya digelar berupa tenda dan juga ada layar di mana masyarakat ini bisa menyaksikan juga seperti apa keadaan di dalam. Untuk diketahui juga jika berkaca pada kasus maksud kami sidang dari Verdi Sambo ini, kemarin banyak sekali masyarakat yang menyaksikan. Ini seperti nonton bareng, jadi masyarakat melihat seperti apa jaksa penuntut umum membacakan dakwaan kepada para terdakwa yang ada di ruang sidang. Pram. Oke, mekanisme seperti apa nanti kalau misalnya ada nonton bareng di sana seperti apa? Apakah ada pengamanan khusus juga? Apakah disediakan layar besar di sana? Seperti apa rekan Esra? Bisa Anda gambarkan? Baik,
Prab, terkait pengabarannya ini memang nanti lagi-lagi jika kita berkaca dengan hari sebelumnya, ini dari para petugas terlebih dahulu akan menanyakan, misalnya jika seandainya mereka adalah simpatisan, maka ketua dari simpatisan wajib melaporkan kepada petugas. Selain itu nanti jika sudah diperkenankan masuk, ini dengan tanda kutip mereka tidak diperkenankan untuk mengganggu jalannya sidang atau tidak diperkenankan untuk membuat kericuhan. Setelah memang sudah diperbolehkan masuk berkoordinasi dengan petugas maupun pihak kepolisian, maka diperkenankan untuk menunggu langsung di ruang sisi luar, di mana ini sudah disediakan kursi-kursi maupun bangku, kemudian juga ada layar yang cukup besar dan bisa juga duduk begitu menyaksikan secara langsung bagaimana nanti alur maupun jalannya sidang di dalam. Namun dari petugas ataupun sempat kemarin jika membuat kericuhan ataupun ini sangat ramai dan tidak kondusif, maka tidak diperkenankan sekali lagi untuk masuk menyaksikan sidang dari para terdakwa. Nantinya untuk sidang Baradae ini akan seperti apa? Apakah simpatisan boleh masuk? Apakah masyarakat boleh mengikutinya? Kita akan sama-sama mengupdate informasinya kepada pemirsa. Pram. Oke, jika kemarin ruang sangat terbatas, kapasitas 50 orang, lalu bagaimana dengan hari ini? Apakah sejumlah simpatisan boleh masuk dan apakah karena kemarin banyak sekali terdakwa dan sekarang satu terdakwa, apakah ada syarat yang berbeda dengan yang kemarin? Ya, Bram, jika kami mendapatkan informasi, memang ini masih sama seperti hari kemarin, di mana memang masih ruangannya terbatas, bahkan pun untuk awak media ini dilakukan pembatasan dalam mengambil gambar. Artinya diberikan beberapa waktu, beberapa menit untuk mengambil gambar, setelah itu diperkenankan untuk menunggu di sisi luar. Sementara untuk masyarakat, mengingat memang antusiasme masyarakat untuk melihat atau menyaksikan dari kasus ini sangat banyak, dari petugas sekali lagi sangat membatasi mereka yang hendak masuk. Mereka hanya diperbolehkan di sisi luar dan tidak boleh di ruang sidang. Nantinya masyarakat maupun awak media langsung menyaksikan ini secara streaming maupun dari layar yang sudah disediakan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang jika ini menimbulkan sekali lagi kericuhan dari para petugas, ini kemarin kami sempat juga mendengar ada kericuhan dari kepolisian, kemudian juga yang berkoordinasi dengan Ormas. Jika menimbulkan kericuhan maka tidak lagi diperkenankan masuk. Karena yang paling utamanya adalah bagaimana sidang ini berjalan dengan lancar, kemudian terdakwa dapat mengikuti sidang dari, maksud kami sidang perdana ini. Pram. Oke, rekan Esra, apakah Anda dapat mendapatkan informasi di sana bahwa tidak hanya simpatisan yang datang, tapi keluarga dari Barada Richard Eliezer apakah juga akan hadir dalam persidangan kali ini? Ya, Pram, setibanya di sini tadi kami masih melihat ini masih banyak awak media. Untuk keluarga maupun simpatisan dari Baradae ini belum tampak terlihat ataupun para pendukungnya belum tampak terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kami akan terus memantau seperti apa nanti simpatisan dari Baradae untuk memberikan dukungan kepada Baradae terkait nanti agendanya hari ini, yakni pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dan jika juga kita melihat dari sidang-sidang kemarin ini, memang masyarakat sekali lagi sangat antusias sekali. Bahkan dari pagi hingga ke malam, masyarakat ini menunggu tepat di sisi luar menyaksikan secara langsung bagaimana jaksa penuntut umum membacakan secara lebih rinci detail-detail dari kalimat-kalimat dakwaan yang kemudian dilontarkan dan disaksikan langsung oleh masyarakat maupun terdakwa secara langsung di hadapan hakim. Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak Esra Ambarita langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih akan mengupdate informasi terbaru dari Anda. Terima kasih rekan Esra.